Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara-saudari dalam kebaktian hari ini. Dan jika di antara Bapak Ibu ada yang baru pertama kali hadir dalam kebaktian di Jemaat GKI Wonosobo ini, kami mohon kesediaannya untuk berdiri dan memperkenalkan diri. Tidak ada. Warta lesan minggu ini adalah sebagai berikut. GKI Wonosobo dilayani oleh Pendeta Hendrikus Agus Raharjo dari Jemaat GKI Sorogenan Solo. Bakal Jemaat Tanjung Anom dan Kesenet dilayani oleh Bapak Sukirno. Bakal Jemaat Winongsari dan Genting Sari dilayani oleh Ibu Nikadek Murtiani. Persembahan hari ini, kantong merah untuk gereja dan kantong biru untuk tanggung jawab bersama. Penerimaan anggota dalam diri Bapak Yusuf Sukiman, asal Gereja Sidang Jemaat Allah Philadelphia Wonosobo, akan dilaksanakan pada kebaktian Minggu 18 Mei 2025 pukul 16.30 dilayani oleh Pendeta Obaja Nathanael Lekatompesi. Mohon kiranya anggota jemaat dan simpatisan mendukung dalam doa. Majelis Jemaat GKI Wonosobo mengharap atas kehadiran pelayan lektor dan pembekalan lektor yang akan diadakan pada hari Senin 12 Mei 2025 pukul 18 di gereja, dilayani oleh Pendeta Obaja Nathanael Lekatompesi. Persidangan Majelis Jemaat GKI Wonosobo diadakan pada hari Kamis 15 Mei 2025 pukul 17.30 di Gedung Binakasih. Kepada anggota jemaat yang akan mengusulkan sesuatu dapat menyampaikan secara tertulis kepada Majelis Jemaat. Dan mohon dukungan doa anggota jemaat dan simpatisan bagi berlangsungnya persidangan yang akan datang. Diberitahukan kepada anggota jemaat dan simpatisan bahwa Pendeta Obaja Nathanael Lekatompesi akan mengambil masa cuti pada tanggal 19 sampai dengan 26 Mei 2025. Mohon dukungan doa anggota jemaat dan simpatisan bagi masa cuti Pendeta Obaja Nathanael dan keluarga. Majelis Jemaat mengucapkan selamat berbahagia kepada keluarga Bapak Herlambang Bagas Wicaksono dan Ibu Anastia Damayanti atas kelahiran anak pertama laki-laki pada hari Senin 28 April 2025 yang telah diberi nama Mikael Arlo Guritno. Kiranya anak yang dipercayakan Tuhan boleh hadir di tengah-tengah keluarga saudara, senantiasa dibimbing untuk mengenal dan mengikut jalan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta lesan yang kami bacakan. Untuk warta selengkapnya dapat Bapak Ibu baca di lembar warta yang telah tersedia atau di elektronik warta. Terima kasih. Kebangkitannya memberikan kita pengharapan baru dan kekuatan untuk hidup. Mari kita memasuki kebaktian ini dengan hati penuh syukur. Mari berdiri dan menyanyikan PKJ 4, bait 1 dan 2. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan.
Jadilah pelaku firman Tuhan. Saudara-saudara, kita mulai ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Ya, selamat pagi saudara-saudara. Perkenalkan, nama saya Hendrikus Agus Raharjo, biasa dipanggil Robert. Oh enggak ya, salah, enggak nyambung ya. Saya dipanggil Hendrik ya saudara-saudara ya. Saat ini saya pelayanan di GKI Sorogenen, Solo saudara-saudara. Saudara-saudara tahu Solo? Kotanya siapa? Ya kotanya orang Solo gitu ya. Nggak boleh nyebut merek di sini, nanti nggak enak ya saya, disomasi nanti. Nah saudara-saudara, sebab itu salam dari jemaat GKI Sorogenen Solo untuk jemaat GKI Wonosobo saat ini. Nah saat ini saudara-saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan, suara Allah yang senantiasa menuntun. Biarlah melalui firman Tuhan yang kita terima saat ini boleh membekali kita untuk menghadapi situasi apapun, semua dengan tuntunan Tuhan. Oleh sebab itu bersama-sama kita akan melanjutkan ibadah kita dan kita akan melihat dari Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang ke-17 dikatakan, sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Bersama-sama kita pujikan Gembalaku Tuhan. Sumber
Saat ini kita akan bersama-sama memasuki pengakuan dosa. Kita berdoa saudara-saudara. Tuhan adalah gembala kami. Namun dalam kenyataannya terkadang kami tidak menuruti Sang Gembala Agung. Mungkin saja ya Tuhan dalam kehidupan kami lebih cenderung untuk mendengarkan hati kami sendiri. Dan itu mendukakan dan menyedihkan hati-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu saat ini kami hadir di tengah kerapuan kami, di tengah kelemahan kami mengakui semua dosa kami. Dan saat ini Tuhan kami mohon dengan kuat kuasa Roh Kudus, mampukanlah kami untuk beranjak dari dosa-dosa yang sering kami lakukan. Sehingga kehidupan kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kini kami sadari dosaku, segala kekurangan kami. Saudara-saudara, saat ini kita bersyukur karena Tuhan sudah mengampuni Anda dan saya. Dan berita anugerah saat ini diambil dari Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai bagi kita semuanya. Lihat teman di kanan kiri dan di
dinyanyikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagi kamu. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku, segala dosaku dihapusnya, hingga baru hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Sebelum kita membaca mendengarkan firman Tuhan, akan ada persembahan pujian yang semakin memuliakan nama Tuhan.
Kita berdoa saudara-saudara. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan ketika saat ini kami diperkenankan berjumpa dengan saudara seiman kami. Kami bisa memuji memuliakan nama Tuhan dan saat ini waktunya agar kami kembali dengaran akan firman Tuhan. Kami percaya dan kami mengimani melalui firman Tuhan inilah kami semakin diperlengkapi, semakin diingatkan, semakin ditegur, semakin dikuatkan dan semakin dipimpin untuk mengerti bagaimana kami menyenangkan hati Tuhan di dalam menjalani kehidupan ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, saat ini berfirmanlah, kami siap untuk membaca, merenungkan dan menghidupi firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama terambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 43. Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 43. Demikian bunyi firman Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorkas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorkas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan
Kau besertaku. Bacaan kedua diambil dari Wahyu 7 ayat 9 sampai yang ke-17. Wahyu 7 dimulai dari ayat yang ke-9. Setelah itu aku melihat, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat dihitung jumlahnya dari segala bangsa, suku, umat, dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai baju putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dengan suara nyaring mereka berseru, "Keselamatan ada pada Allah kita yang duduk di atas tahta dan pada Anak Domba." Semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka sujud di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, "Amin, puji-pujian, kemuliaan dan hikmat, syukur dan hormat, kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin." Lalu salah seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang?" Aku berkata kepadanya, "Tuanku, Tuan mengetahuinya." Lalu ia berkata kepadaku, "Mereka ini orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan beribadah kepada Dia siang malam di bait sucinya. Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi, sebab Anak Domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil kita pada minggu hari ini diambil dari Yohanes pasal yang ke-10 ayat 22 sampai 30. Yohanes pasal 10 ayat 22 sampai 30, demikian firman Tuhan. "Kemudian tibalah hari raya penahbisan bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Yesus berjalan-jalan di bait Allah di serambi Salomo. Orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, 'Berapa lama lagi engkau membiarkan kami dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami.' Yesus menjawab mereka, 'Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberi kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-domba-Ku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu.' Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang tidak hanya mendengarkan tetapi juga menghidupinya. Haleluya. Haleluya, haleluya,
SMA, waktu itu di Semarang, saudara-saudara, karena saya berasal dari Semarang. Waktu itu saya kepengen ke sebuah tempat dan saya nggak tahu tempatnya itu, saudara-saudara. Maka dari itu saya bertanya kepada ibu-ibu di jalan. Saya minta tuntunannya. Bu, tahu tempat ini nggak? Wah, tahu mas. Kira-kira ancar-ancarnya mana bu? Nah gini mas, nanti masnya lurus, ada perempatan ke barat. Kemudian nanti ada pertigaan ke timur, nanti ada pom bensin, timurnya pom bensin itu. Nah saudara-saudara, sebagai orang yang agak bingung dengan jalan, mumet saudara-saudara ya. Kui barat kindi, timur kindi ya saudara. Kadang-kadang ada yang kayak gitu ya. Oh ini ke barat, ke timur, ke barat, ke timur. Saya nggak tahu saudara-saudara barat timur itu mana gitu. Kamu saya cuma dua kalau menggok. Kalau nggak kanan ya kiri itu. Nggak usah barat timur gitu. Makanya bu, mau barat timur jangan gitulah. Mending kanan atau kiri. Oh iya mas, ini nanti gini. Dan akhirnya saudara-saudara, saya mendengarkan tuntunannya dan akhirnya puji Tuhan, nggak sampai saudara-saudara ya. Oh, tetap ya kan, tapi akhirnya saya tanya-tanya dan puji Tuhan melalui tuntunan orang lain saya sampai ke tempat itu. Nah saudara-saudara yang terkasih sama Tuhan Yesus, mencari tuntunan adalah sesuatu yang mungkin kita pernah rasakan dalam kehidupan ini. Baik itu tuntunan di dalam kehidupan kita, tanya jalan seperti tadi, ataupun tuntunan Tuhan. Nah hari ini saudara-saudara kita akan merenungkan bagaimana suara Allah yang senantiasa menuntun kita. Apa itu tuntunan Allah dan bagaimana kita mendengarkan tuntunan Allah. Nah saudara-saudara yang terkasih, yang pertama kita renungkan adalah, kita lihat slide berikutnya untuk memandu dan menolong kita bersama-sama. Yang pertama saudara-saudara, suara Allah itu adalah mata air kehidupan. Sekali lagi saudara-saudara, suara Allah itu yang menuntun kita kepada mata air kehidupan. Kita lihat slide-nya saudara-saudara, bacaan wahyu kita pada pagi hari ini menceritakan bagaimana kita melihat kitab wahyu itu saudara-saudara. Nah ini ya, suara Allah itu menuntun kepada mata air kehidupan. Dan dikatakan kitab wahyu itu seperti apa sih? Nah kadang-kadang kita memahami, wah Pak Hendrik, kitab wahyu itu menyeramkan. Wah, karena isinya apa saudara-saudara? Ada yang sudah pernah baca kitab wahyu? Wah itu nubuatan akhir zaman, itu masa depan, itu ramalan. Nah saudara-saudara yang terkasih, hari ini sebetulnya kita melihat kitab wahyu itu di satu sisi memang punya sisi masa depan. Tetapi kitab wahyu itu sebetulnya punya tiga wajah saudara-saudara. Punya tiga sisi. Sisi masa depan, sisi masa kini, dan sisi masa lalu sebetulnya. Makanya kalau kita membaca kitab wahyu saudara-saudara, itu ya memang ada apokaliptiknya istilahnya ya. Masa depan. Tapi ada juga ini buat masa kini dan masa lalu. Loh, kok bisa Pak Hendrik? Silakan saudara-saudara baca kitab wahyu pasal 2 dan pasal 3. Itu nanti kita akan melihat bahwa kitab wahyu itu sebetulnya ditujukan kepada 7 jemaat. 7 jemaat itu apa? Nah silakan dibaca, itu ada Efesus, Laodikia, Philadelphia, kemudian ada Smyrna, ada Sardis dan lain sebagainya saudara-saudara. Artinya apa? Artinya adalah surat ini memang ditujukan kepada jemaat-jemaat Kristen yang pada waktu itu punya persoalan, punya pergumulan, punya permasalahan. Baik itu permasalahan di luar maupun permasalahan yang berasal dari dalam jemaat saudara-saudara. Maka dari itu disinilah ketika punya persoalan, penulis kitab wahyu mengatakan, udah orang-orang yang di dalam Tuhan, anak domba di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka. Jadi ketika situasi sulit, ketika situasi berat, tenanglah. Sang anak domba akan menggembalakan dan akan menuntun mereka kemana saudara-saudara? Ada satu kata yang dipakai, mata air kehidupan. Nah kenapa kok penulis kitab wahyu memakai kata mata air kehidupan ini? Ini penting saudara-saudara. Karena menunjukkan suara Allah itu akan menuntun pada kehidupan. Apa sih kehidupan itu? Ada dua makna kehidupan itu saudara-saudara. Yang pertama adalah kehidupan itu bicara soal harapan. Hope.
Makanya saudara-saudara, kehidupan itu berbicara soal oke, kita punya masalah, oke, kita punya persoalan, oke, kita punya yang namanya pergumulan, dan itu mungkin aja berat. Tapi satu hal, suara Allah akan menuntun pada kehidupan. Artinya adalah meskipun dalam situasi berat, tuntunan Allah akan membawa harapan, saudara-saudara. Seberat apapun, selalu ada harapan ketika bersama dengan Sang Anak Domba. Makanya dalam kehidupan ini saudara-saudara, kadang-kadang kita bisa melihat ada orang Kristen itu hidup tetapi mati, saudara-saudara. Sekali lagi, hidup tetapi apa? Mati. Kok bisa? Kelihatannya aja hidup, tapi punya semangat enggak, saudara-saudara? Nah, kelihatannya hidup, tapi punya sukacita enggak? Kelihatannya hidup, tapi punya harapan enggak? Nah, maka dari itu saudara-saudara, kadang-kadang ada anak-anak Tuhan hidup tapi nggak punya harapan lagi. Gimana Pak Hendrik? Saya didiagnosa sama dokter, saya punya penyakit yang berat, saya sudah nggak ada harapan. Ada satu saudara-saudara, ada satu anak Tuhan, ibu-ibu, dia ditimpa berbagai penyakit komplikasi, ada jantung, ada paru, kemudian ada syaraf dan lain sebagainya. Kemudian suatu hari tanya sama saya, Pak Hendrik, saya sudah tidak kuat menghadapi hidup. Maka dari itu saya berdoa sama Tuhan. Wow, bagus ya saudara-saudara ya, berdoa sama Tuhan. Kemudian saya tanya, doanya gimana Bu? Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, kapan saya dipanggil Tuhan? Saya minta dipanggil Tuhan secepatnya. Perhatikan saudara-saudara. Kelihatannya berdoa, tetapi isi doanya gimana saudara-saudara? Minta apa? Kelihatannya baik, tetapi di balik itu berbicara soal apa? Saya sudah nggak ada harapan. Udah Tuhan, saya mau mati aja. Istilahnya seperti itu. Perhatikan saudara-saudara, tidak jarang anak-anak Tuhan hidup tetapi apa? Mati. Dan saya ngomong, Bu, dipanggil Tuhan itu nggak usah doa. Kalau memang waktunya datang, gimana saudara-saudara? Ya datang. Kalau belum waktunya gimana? Ya enggak akan. Justru doanya jangan minta dipanggil Tuhan. Doanya adalah minta kekuatan untuk menghadapi kehidupan. Makanya saudara-saudara, suara Allah menuntun pada kehidupan. Bicara soal apa? Harapan di tengah persoalan. Nah, makna kedua tentang kehidupan itu adalah yang pertama harapan, yang kedua adalah pertumbuhan. Bertumbuh. Sesuatu yang hidup itu pasti tumbuh, saudara-saudara ya. Gitu. Kayak tadi kita lihat ada anak-anak luar biasa ya. Saudara-saudara, yuk kita ingat ketika Anda punya anak atau punya cucu, begitu lahir jebrol, oek-oek, kira-kira bisa nyanyi kayak gitu enggak saudara-saudara? Bisa enggak anak bayi jebrol, oek-oek, nyanyi kayak gitu ya kan? Do itu begitu lahir ceprot, do itulah dosamu. Bisa gitu saudara-saudara anak-anak? Enggak bisa, namanya bayi itu enggak mungkin bisa nyanyi saudara-saudara. Bisanya apa? Nangis, kemudian yang kedua apa? Nangis Pak Hendrik pokoknya gitu ya kan. Tetapi ketika anak itu bertumbuh, dari yang tadinya nangis, oek-oek, belajar ngomong. Artinya apa? Hidup toh, bertumbuh toh. Begitu bisa ngomong, belajar apa saudara-saudara? Nyanyi. Itulah namanya kehidupan. Kehidupan itu identik dengan pertumbuhan. Kalau mati sudah tidak bertumbuh. Itu. Nah Pak Hendrik, bagaimana kalau sudah lansia? Mosok tumbuh terus toh Pak Hendrik? Berarti apakah kalau udah lansia berarti tidak ada suara Allah yang menuntun pada kehidupan? Nah saudara-saudara, kalau lansia beda ya. Memang secara fisik mungkin menurun. Tetapi kata Paulus apa? Kehidupan badani kami mungkin menurun. Tetapi kehidupan rohani kami apa? Ini tahu mau coba lagi? Kehidupan badani kami mungkin menurun, tapi kehidupan rohani kami harus semakin
dewasa. Oleh sebab itu saudara-saudara, hal pertama yang kita lihat, suara Allah menuntun pada kehidupan, harapan, dan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Lah terus pertanyaannya Pak Hendrik, gimana kita bisa mendengar suara Allah yang menuntun pada kehidupan? Yang kedua saudara-saudara, yang pertama sekali lagi imani, yang kedua adalah kita lihat panduan kita di bacaan Mazmur, slide berikutnya. Gimana kita mendengar suara Allah? Penulis kitab Mazmur menggambarkan Tuhan adalah siapa? Tuhan adalah gembala. Ini adalah gambaran bagaimana kita berelasi sama Tuhan. Makanya saudara-saudara, suara Allah menuntun ketika kita dekat sama Tuhan. Sama seperti domba yang terus ikut. Nah, dikatakan ia menuntun aku di jalan yang benar. Artinya apa? Selalu punya relasi, punya kedekatan antara domba dan gembala. Dan kita percaya sang gembala itulah yang akan terus menggembalakan. Itu khotbah minggu lalu ya saudara-saudara ya, pendeta baca. Masih ingat? Lali ya. Minggu lalu soal penggembalaan ya saudara-saudara ya. Nanti dilihat di YouTube-nya Wonosobo ada ya. Nah, disitulah kita tidak ngomong soal penggembalaan lagi, tetapi kita bicara soal apa? Keinginan kita untuk berelasi sama Tuhan. Suara Allah menuntun, tapi kita juga harus dekat juga sama Allah. Punya usaha. Domba saudara-saudara, kalau jauh sama gembala, udah nggak mudeng. Gembala itu perintah apa? Coba kita penelitian ya saudara-saudara, kita riset saat ini. Saudara-saudara, minta tolong yang sound, tolong mic saya dimatikan bisa? Bisa ya? Sekarang coba dimatikan. Tolong mic-nya dinyalakan lagi, terima kasih ya. Cek, wah saya nyala. Saudara-saudara perhatikan, yang pertama suara saya keras, makanya yang belakang bisa mendengarkan. Tapi begitu suara saya lebih lembut, imut-imut gitu ya. Oh enggak ya, yang belakang bisa dengar enggak? Enggak bisa, karena apa? Jaraknya jauh, tapi beda sama yang lebih dekat, denger ya. Karena apa? Lebih dekat dengan saya. Coba saudara-saudara sekarang ke lapangan tengah sana gitu ya. Dengar enggak suara saya? Enggak bisa, karena apa? Penelitian ini mau ngomong apa saudara-saudara? Semakin kita dekat sama Tuhan, punya relasi sama Tuhan, semakin kita peka tuntunan Tuhan seperti apa. Makanya kadang-kadang saudara-saudara ketika kita punya persoalan, punya pergumulan, yang terjadi apa? Semakin jauh dari Tuhan. Tuhan ini piye ya utangku lunas. Tuhan gimana ya ini penyakitku berat. Tuhan gimana ya ini keluargaku seperti ini. Lebih dekat sama kekhawatiran daripada sama Tuhan. Akibatnya apa? Lebih mendengarkan kekhawatiran. Karena dekat sama kekhawatiran. Tapi semakin jauh dari Tuhan. Dan semakin gak dengar soal tuntunan Tuhan. Berapa banyak anak-anak Tuhan saat ini lebih mendengarkan suara hati
Perhatikan ini saudara-saudara. Tuhan bisa berbicara lewat suara hati. Tetapi suara hati belum tentu suara Tuhan. Perhatikan itu saudara-saudara. Makanya kadang-kadang orang lebih mendengarkan suara siapa? Suara orang lain yang belum tentu itu suara Tuhan. Suara influencer. Nah, itu ya kan. Suara kekhawatiran, ketakutan dibanding mendengarkan suara Tuhan. Dan hari ini yuk kita diingatkan. Kembali dekat sama Tuhan. Dan kita akan semakin tahu, oh ini tuh suara Tuhan. Ini gembalaku ngomong ini. Makanya saudara saya yang terkasih sama Tuhan Yesus, relasi sama Tuhan itu penting. Supaya kita tahu apa yang Tuhan mau tuntun dalam hidup Anda dan saya. Makanya kenapa setiap minggu kita ke gereja? Kenapa kita setiap minggu ibadah? Nah kadang-kadang saudara-saudara ketika kita ibadah, saya tidak tahu kalau Wonosobo ini setiap minggu depan sudah tahu temanya enggak? Udah tahu temanya ya? Udah tahu bacaannya ya? Nah kadang-kadang orang ke ibadah itu, wah ini Pak Hendrikus, wah khotbah soal ini, oh paling ini soal ini. Saya sudah tahu. Siapa yang belum pernah dengar khotbah soal Mazmur 23 saudara-saudara? Semua sudah pernah ya dengar khotbah Mazmur, Tuhan adalah gembalaku ya. Dan kadang-kadang orang Kristen, waduh ya udahlah, saya sudah tahu kok, wes khotbah itu nanti pasti soal ini. Nah saudara saya yang terkasih, hari ini kita diingatkan. Mungkin detik ini Anda dan saya nggak butuh. Tapi kita nggak tahu akan dari esok saudara-saudara. Tuhan saat ini baik-baik saja kehidupan saya kok. Tapi kita kan nggak tahu minggu depan seperti apa. Makanya kenapa kok kita setiap minggu dengar firman. Minimal setiap minggu. Supaya kita punya bekal. Memang detik ini belum punya masalah. Kita nggak tahu minggu depan ternyata punya masalah. Ternyata apa? Oh ternyata minggu lalu itu Tuhan ingatkan saya. Tuhan bekali saya. Untuk hadapi apa? Persoalan. Makanya firman Tuhan itu kadang-kadang bukan masalah tahu atau enggak. Tapi masalahnya adalah firman Tuhan itu kita simpen atau enggak. Sehingga ketika kita punya persoalan, firman yang lalu-lalu itulah yang menguatkan Anda dan saya. Hadapi situasi sulit. Saya enggak berdoa supaya hidup Anda punya masalah. Saya enggak pernah berdoa itu. Tapi kadang-kadang masalah itu ya datang tak diundang, pulang tak jelangkung malahan gitu ya kan. Makanya kenapa kita butuh tuntunan Tuhan, kita dekat sama Tuhan supaya itu membekali kita di masa yang akan datang. Atau mungkin detik ini juga membekali Anda dan saya. Nah jadi saudara-saudara, suara Allah itu menuntun pada kehidupan. Makanya kita harus semakin dekat. Tapi pertanyaannya ketika sudah dekat terus gimana? Nah slide berikutnya saudara-saudara. Bacaan Yohanes memberikan penekanan lagi. Enggak cuma soal relasi. Tapi suara Allah menuntun. Dan kita diajak untuk ikuti tuntunannya. Di situ Tuhan Yesus mengatakan waktu itu berdebat dengan orang-orang Yahudi. Yesus kamu tuh Mesias apa enggak sih? Ngomong terus terang. Nah Yesus menjelaskan, loh kamu itu sudah lihat karyaku tapi kamu gak percaya. Orang percaya dikatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka. Dan mereka, apa saudara-saudara? Satu kata yang dipakai Tuhan Yesus. Domba-domba mendengar dan mengikuti. Makanya hari ini saudara-saudara kita diingatkan. Kita sudah dengar firman Tuhan. Kita sudah dengar renungan. Pertanyaannya adalah diikuti apa enggak saudara-saudara? Diikuti atau tidak? Oh sudah tahu. Tadi dikasih ancer-ancer. Terus belok kanan belok kiri. Pertanyaannya diikuti atau enggak? Nah ini saudara-saudara kadang-kadang anak-anak Tuhan itu dengar firman Tuhan.
Tapi ketika melakukan, oh tunggu dulu. Ada pendeta berkhotbah, saudara-saudara, Tuhan sudah mengampuni Anda dan saya seperti doa Bapa kami. Ampunilah kami seperti kami mengampuni apa? Orang yang bersalah. Bicara soal pengampunan. Oleh sebab itu saudara-saudara, hari ini kita berbicara merenungkan soal pengampunan. Oleh sebab itu ampunilah. Tapi begitu khotbah itu didengerin, ada seorang Kristen ingat, waduh kok susah. Siapa di sini mau mengampuni saudara-saudara? Angkat tangan. Wah, enggak mau angkat tangan saudara-saudara. Karena apa? Susah. Gimana mengampuni Tuhan? Dia sudah menyakiti saya. Dia sudah fitnah saya. Dia sudah bohong sama saya. Saya kasih modal, dia enggak jujur. Ngambil uang saya. Sakit hati ini. Makanya kadang-kadang saudara-saudara, ketika firman Tuhan ngomong, ampunilah. Kitanya gimana saudara-saudara? Tunggu dulu. Itulah yang jadi masalah kekristenan saat ini. Saya yakin Anda dan saya itu tahu banyak firman Tuhan. Tapi pertanyaannya, udah dihidupi dan dilakukan belum? Makanya kadang-kadang kenapa hidup kita itu tidak damai sejahtera? Karena kita sekedar tahu firman Tuhan, tapi belum tentu menghidupi. Yuk kita saat ini pelayanan. Karena Tuhan sudah melayani kita. Kita diundang untuk melayani Tuhan melalui gereja dan kehidupan kita. Yuk siapa di sini yang mau jadi pengurus? Nah, saat teduh dah, ya. Wah, ojo Pak, ojo aku Pak, sebelahku Pak, sebelahku ya kan. Ayo siapa yang mau melayani? Kadang-kadang saudara-saudara orang tahu kok, oh melayani bagus enggak saudara-saudara? Tanya melayani bagus enggak? Menyenangkan Tuhan enggak? Kalau ditawari pelayanan mau enggak? Tenang nih. Ya, dicatat ya. Ini teman-teman pada saksi loh ya. Saya ngomong buanter mau sapa mau ya toh. Di hadapan Tuhan dan jemaatnya gitu ya. Yuk, siapa di sini mau melayani? Angkat tangan. Nah. Melayani bagus enggak? Bagus. Amin. Amin. Siapa mau melayani? Kose ya toh. Setelah saya terkasih sama Tuhan Yesus, hari ini kita kembali diingatkan. Tugas kita imani. Suara Tuhan pasti menuntun pada kehidupan. Relasi, bangun relasi itu. Dan yang ketiga, ikuti tuntunannya. Maka dari itu, kita akan mengalami yang namanya kehidupan. Meskipun dihadapkan pada pergumulan. Oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih, kalau tadi ada lagu anak-anak, ada juga lagu sekolah minggu yang maknanya dalam. Ketika punya persoalan, mau enggak mendengarkan tuntunan Allah? Ketika kita berdosa, mau enggak mendengarkan tuntunan Allah? Makanya ada lagu sekolah minggu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil nama, dengar dia panggil nama, juga dia panggil nama. Ku jawab, stop dulu. Ketika punya persoalan, ketika kita hidup jauh dari firman Tuhan, mau dengar suara Allah enggak? Ku jawab, amin. Persembahan pujian yang akan semakin menguatkan firman Tuhan pada pagi hari ini.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan iman dalam baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Hendaknya masing-masing berkata, "Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, yang lahir dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan di sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin." Kita berdoa bersama-sama saudara-saudara. Sungguh suatu anugerah Tuhan ketika saat ini Tuhan ingatkan kami bahwa suara Allah senantiasa menuntun kami ke arah kehidupan, harapan, dan pertumbuhan iman. Mampukanlah kami Tuhan ketika saat ini mungkin kami punya persoalan, mungkin punya pergumulan, mungkin punya permasalahan yang belum terselesaikan atau saat ini kami hadapi. Mampukanlah kami dan saudara-saudara kami untuk terus-menerus percaya, semakin menjalin relasi dengan Tuhan dan mengikuti tuntunan Tuhan untuk mengalami kehidupan yang sejati. Mampukanlah kami dan saudara-saudara kami untuk terus bersandar pada firman-Mu, menjalin relasi dan mengikuti apa kehendak-Mu. Saat ini Tuhan kami mau berdoa secara khusus bagi saudara-saudara kami yang mungkin punya persoalan, yang sakit, yang maupun dalam masa lemah tubuh. Tuhan berkati, Tuhan kuatkan, Tuhan beri iman, percaya bahwa Tuhan Yesus menyertai dalam setiap perawatan dan penanganan yang ada. Kami juga mau berdoa, mungkin ada saudara-saudara kami maupun kami yang punya masalah keuangan, yang memiliki hutang yang belum diselesaikan, ataupun mungkin saat ini ada masalah dalam pekerjaan, ada nama-nama yang sulit dimaafkan di dalam anggota keluarga, mungkin ada yang juga menghadapi masalah dalam keluarga. Mungkin saat ini juga ada yang datang ataupun ada saudara-saudara kami yang khawatir akan hari esok. Bagaimana keluarga kami, bagaimana pekerjaan, bagaimana kehidupan kami. Ya Tuhan, dalam setiap persoalan yang ada inilah, mampukanlah kami untuk tetap mendengar suara Tuhan. Tuntunan Tuhan kami dengarkan, kami ikuti dalam hadapi persoalan yang ada. Saat ini Tuhan kami mau berdoa untuk gereja kami, GKI Wonosobo. Tuhan berkati, Tuhan berkati para hamba-hamba Tuhan yang melayani. Kami berdoa untuk Pendeta Obaja dan keluarga. Kami berdoa juga untuk Pendeta Emeritus Daniel dan keluarga. Tuhan berkati para penatua, para aktivis yang sampai detik ini memberikan hidup untuk melayani, membangun persekutuan, kesaksian, pelayanan, pengajaran. Sehingga melalui ini semua nama Tuhan dipermuliakan dan dipersaksikan. Tuhan berkati dan sertai. Kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang memperjuangkan kebenaran, keadilan, pemulihan lingkungan hidup, kemanusiaan. Mulai dari Wonosobo, Jawa Tengah, Indonesia, dan dimanapun mereka berada, Tuhan berkati dan sertai. Terima kasih Tuhan, inilah doa syafaat kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saat ini tiba saatnya kita mengucapkan syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Persembahan dapat dikumpulkan melalui kantong kolekte yang diedarkan atau melalui transfer atau scan QR code yang tertempel di bangku Bapak Ibu Saudara. Nats persembahan terambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu.
maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sebelum kantong kolektor diedarkan, mari kita menyanyikan KJ 301, bait pertama 2 kali. Dan nanti setelah kantong diedarkan, kita akan menyanyikan lagi 2 kali. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan sudah menyertai kami sepanjang minggu ini. Saat ini kami membawa persembahan-Mu sebagai wujud syukur kami. Kuduskan dan sucikan persembahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Karena suara Allah senantiasa menuntun kita kepada kehidupan. Tugas kita adalah selalu dengarkan, relasi, dan juga ikuti suara itu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan saat ini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.